Perkenalkan, nama saya Angela Jenny Santoso dengan nomor NIM 228114097 dari kelas Biologi Sel dan Molekuler C dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Justina Srihartini. Di video kali ini saya akan menjawab 10 soal UAS mengenai regulasi ekspresi gen. Soal yang pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA menjadi protein. Sebut dan jelaskan di tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan. Jawaban soal pertama, ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen umumnya adalah protein. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses. Yang pertama yaitu proses transkripsi, di mana penyalinan informasi gen dari DNA menjadi mRNA atau messenger RNA. Proses transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik berbeda. Jika di dalam sel eukariotik itu proses transkripsinya berjalan di dalam nukleus, sedangkan kalau di sel prokariotik itu proses transkripsinya berlangsung di sitoplasma. Lalu proses pada transkripsi itu ada 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikutnya adalah proses translasi. Proses translasi adalah proses menerjemahkan mRNA menjadi asam amino. Proses translasi ini terjadi pada sitoplasma di sel eukariotik maupun di sel prokariotik. Nah, untuk proses translasi ini ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Soal nomor 2, dalam hal aktivitas ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen eukariotik. Jelaskan mengenai hal ini. Jawaban nomor 2, perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik, protein represor akan menduduki sequence operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sedangkan pada sel eukariotik, protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase dengan menjalankan pengubahan densitas atau posisi nukleosom sehingga mudah untuk dikenali oleh ikatan RNA polimerase. Lalu pada sel prokariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsi. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Lalu pada sel eukariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsi. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi on menjadi off. Soal nomor 3, dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut dengan operon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operon. Beri beberapa contoh operon yang Anda ketahui, lalu jelaskan secara singkat bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Jawaban nomor 3. Contoh pertama adalah operon LAC. Enzim yang dikodekan oleh operon LAC yaitu enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa di dalam medium tempat tumbuh bakteri yang terdapat laktosa. Jadi, laktosa berperan sebagai induktor sintesis enzim. Apabila di dalam medium tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen yang terdapat dalam operon tidak berlangsung. Dalam operon LAC terdapat 3 buah gen struktural yang mengkode protein. Yang pertama, LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Dan juga terdapat sebuah sequence pengendali yang ada di dalamnya terdapat gen regulator atau gen LAC-I. Dan juga ada satu bagian pengatur yang disebut dengan operator. Gen LAC-I mengkode operon represor untuk operon LAC. Gen LAC-Z mengkode enzim beta-galaktosidase atau beta-gal yang mempunyai peran utama untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Gen LAC-Y mengkode permeaseae
yang berperan untuk meningkatkan permeabilitas sel terhadap beta-galaktosidase. Gen galak A mengkode enzim transsesetilase. Protein represor RAK yang dihasilkan sebagai ekspresi gen LAK-I akan berikatan dengan sequence operon dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat dalam operon ini. Akibatnya, sintesis enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa tidak terjadi. Sebaliknya, apabila di dalam medium terdapat laktosa, maka protein represor akan berikatan pada laktosa. Represor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sequence operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sequence promoter. Transkripsi gen struktural yang terdapat dalam operon dapat berlangsung. Contoh kedua adalah operon TRP. Operon TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau TRP. Aktivitas represor TRP untuk meningkatkan sequence operator akan diperkuat apabila ia berikatan dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut juga dengan korepresor. Maka dapat dikatakan bahwa kecepatan ekspresi operon TRP ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi yang cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Mekanisme seperti ini disebut dengan regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Operon TRP juga memiliki peptida leader dan sebuah sequence atenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas bertingkat. Soal nomor 4, apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk muatan dari TRP represor yang 1. Tidak dapat berikatan dengan DNA, 2. Tidak dapat berikatan dengan triptofan, ketiga, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Lalu, apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal? Jawaban nomor 4. Dalam skenario 1 dan 2, molekul penekan triptofan normal akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Sebaliknya, ekspresi protein normal tidak akan berpengaruh pada skenario ketiga, karena operator triptofan akan tetap ditempati oleh protein mutan, bahkan dengan adanya triptofan. Soal nomor 5, jelaskan peran cis-acting sequence dan cis-acting factor dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Jawaban nomor 5. Cis-acting sequence merupakan sequence yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi atau juga sequence promotor yang berperan untuk berlangsungnya proses inisiasi transkripsi. Trans-acting factor berperan sebagai aktivasi transkripsi dengan jalan yang berikatan dengan DNA pada sequence promotor. Soal nomor 6. Trans-acting factor memiliki dua domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Jawaban nomor 6. Trans-acting factor memiliki dua domain. Yang pertama, DBD atau DNA binding domain. Protein domain yang dilipat secara independen yang mengandung setidaknya satu motif struktural yang membedakan antara DNA double strand dan single strand. DBD dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA. Yang kedua adalah cis-acting domain atau CRA. Adalah domain yang mengatur transkripsi aktif atau non-aktif terkait waktu dan tempat tertentu di dalam sel. Soal nomor 7, sebutkan beberapa kelas trans-acting factor, jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen dan berikan contohnya. Jawaban nomor 7. Ada beberapa kelas trans-acting factor yang sudah dikenal, dan seluruhnya mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan bersama DNA pada sequence promoter. Contohnya pada kelas helix-strand helix, memiliki dimer monomer dengan domain 3 helix.
Heliks ketiga berikatan dengan DNA, dan heliks pertama dan kedua berikatan dengan protein lain. Contohnya adalah protein homeotic Drosophila. Yang kedua adalah kelas Zinginger. Dia memiliki dimer monomer yang berikatan dengan Zn atau zinc dalam bagian protein yang kaya dengan histidin atau sistein. Contohnya adalah protein represor steroid. Lalu kelas Leucine Zipper memiliki dimer heterodimer, di mana dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya dengan leusin. Contohnya adalah proto-oncogen C-fos dan C-strepjun gen OP2 pada jagung. Kelas helix loop helix dengan dimer dua helix yang dihubungkan oleh sebuah loop. Contohnya proto-oncogen C-strep-MYC. Soal nomor 8, analogi apa yang dapat ditarik antara transacting factor yang meregulasi ekspresi gen pada sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang sama pada sel bakteri? Beri contoh dan jelaskan. Jawaban nomor 8. Secara sederhana, transacting factor eukariotik dan faktor transkripsi pada sel bakteri dapat dianalogikan seperti jalan tol dan jalan biasa. Misalnya kita ingin pergi ke kota Surabaya, kita bisa melalui jalan tol yang lebih cepat dan kita juga bisa melewati jalan biasa yang lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi tujuan akhirnya sama, kita sampai ke kota Surabaya. Nah, bakteri diibaratkan melewati jalan tol karena transkripsi dan translasinya bisa dilakukan bersamaan. Sedangkan sel eukariotik diibaratkan melewati jalan biasa karena sel eukariotik lebih kompleks dan proses ekspresi gennya terjadi dalam dua tahap terpisah di dalam dua tempat yang berbeda di sel. Transkripsi dan translasi pada eukariotik berbeda dengan terjadinya pada sel prokariotik. Dengan adanya membran inti pada sel eukariotik dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi terjadi di dalam sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebab sebelum dapat melakukan translasi, harus menyelesaikan terlebih dahulu proses transkripsi. Berbeda hal dengan proses transkripsi dan translasi pada prokariotik yang sangat simpel. Soal nomor 9, faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2? Jawaban nomor 9. Faktor transkripsi TFIIB berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dan RNA polimerase 2. Dengan membentuk interaksi antara TBP atau subunit pada TFIID dan RPB1 atau subunit pada RNA polimerase 2. TFIIB juga berinteraksi dengan BRE, elemen promotor yang terdapat pada tata box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi titik awal transkripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi pada TFIIB menyebabkan bergesernya titik awal transkripsi. Soal nomor 10, uraikan hubungan antara promotor, CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Jawaban nomor 10. Proses pembentukan gen melibatkan bagian pengatur di arah ujung 5 aksen maupun ujung 3 aksen dari sebuah gen. Sekuens ini bersifat tidak ditranslasikan. Di arah ujung 5 aksen, sebuah situs awal transkripsi yang disebut dengan promoter. Bagian promoter umumnya mengandung sekuens tata yang berulang yang disebut dengan tata box. Pada bagian ini, RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi. Di arah ujung 5 aksen yang lebih jauh, juga terdapat CCAAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Lalu, biasanya terdapat beberapa sekuens konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terikat untuk mengendalikan proses transkripsi. Beberapa sekuens pemacu atau enhancer dan penonaktif atau silencer transkripsi dapat ditemukan dekat atau kadang jauh dari sekuens gen struktural.
Di arah ujung 3 aksen dari bagian sandi terdapat sekuens yang berperan sebagai regulator dan terminator transkripsi. Dan ada sekuens yang berperan dalam poliadenilasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Sekian video menjawab soal UAS dari saya. Terima kasih.